2022 itu sebenarnya sudah lebih baik ya dibandingkan tahun 2021, apalagi tahun 2020. Tahun 2020 itu tadi Pak Peter mengatakan ya banyak yang tutup 3 bulan, 4 bulan gitu. Iya. Saya punya sendiri juga tutup ya karena nggak bisa membiayai gitu loh. Dan itu memang betul tidak bisa berlangsung lama. Jadi bukan hanya kamarnya bau Pak Peter, tapi kalau hotel itu kan ada listrik. Listrik itu kalau kemudian tidak dihidupkan semua perangkat elektronik itu rusak. Sementara harga listrik itu nggak ada turun-turunnya gitu. Bahkan dulu tuh ada minimum cas, jadi mau dipakai nggak dipakai tuh harus bayar sekian gitu kan. Nah ini saya kira terjadi ya, dan kemudian tahun ini 2022 menurut saya sih belum kembali ya. Kalau hotel bintang berbintang mungkin sekitar 50-an ya, 40-50% lah okupansinya. Tentu ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Hotel berbintang berapa ya, Pak? Kalau hotel non bintang itu masih di bawah 35%. Ya. Ini pertama apa namanya biaya tadi ya, itu tidak ada surut-surutnya. Kemudian demand ya, demand ini permintaan kita harapkan terjadinya pertambahan ya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Nah, kita melihat sekarang itu pemerintah ini harus juga memahamin ini gitu. Sekarang apartemen dijadikan penginapan harian, ya kan? Dia tidak bayar pajak, dia tidak ada izin. Itu dibikin begitu semua apartemen itu. Jadi itu menghantam. Kemudian kalau kita lihat di hotel yang lebih rendah, hotel tingkat bintang 1 ke bawah gitu ya, itu disaingi oleh kos-kosan harian. Kos-kosan harian gitu loh. Jadi orang hanya ya kos-kosan harian apa sih sebenarnya dimaksudkan gitu kan ya. Saya nggak mau mengatakan. Sekarang bahkan ada kos-kosan jam-jaman. Kos-kosan jam-jaman. Nah ini ada di kampung-kampung di sekitar hotel-hotel kecil itu. Nanti coba dilihat gitu ya. Nah ini kenapa pemerintah membiarkan hal semacam itu ya. Selain itu secara moral tidak bagus ya. Kalau kita bicara jam-jaman kan maksudnya apa? Dan itu di kampung-kampung gitu loh. Ini tolonglah pemerintah untuk menertibkan. Masalahnya hotel-hotel ini kan izin dia bayar, pajak dia bayar, semua ketentuan dibayar gitu ya. Tetapi ini kemudian dihadapkan kepada kondisi yang seperti itu. Orang marak sekali melakukan bisnis yang menurut saya tidak lagi mengindahkan etika gitu ya. Mestinya yang demikian ini dilarang. Belum lagi pada waktu pandemi itu kan karena tidak adanya demand, tidak adanya tamu ya, karena traffic, karena daya beli dan segala macam, itu harga kan turun pada waktu itu. Semua jor-joran untuk menurunkan harga. Kalau itu nggak laku. Bayangkan hotel bintang 5 turun harganya menjadi hotel bintang 4, bintang 4 jadi bintang 3, bintang 2 jadi bintang. Nah, hotel bintang 1 jadi non bintang ya harganya cuma 100 ribuan gitu. Bagaimana orang bisa hidup dengan itu ya. Nah oleh karena itu PHK itu terjadi ya, namanya unpaid leave pada waktu yang sekarang belum begitu kembali ya. Dan karena apa? Karena sekarang cenderung di hotel itu multitasking untuk efisiensi. Jadi orang yang kerja di front office juga harus bisa back office juga macam-macam. Nah, ini saya kira. Nah saya ingin katakan kepada teman-teman ya, kepada seluruh pelaku hotel, tolong deh bertahan dulu. Jangan dijual dulu, jangan diobral dulu. Pada saatnya pas nanti ada perbaikan, asal pemerintah bisa menertibkan saingan-saingan yang bukan hotel tapi berperilaku seperti hotel. Tapi kalau ini tidak ya habis nanti.
Ini saya kira penting, belum lagi masalah tadi disebutkan relaksasi dan semacamnya itu. Baik, jadi melihatnya juga problematikanya sistemik ya Pak. Dari pandemi tadi awalnya jadi okupansi menurun, tapi ujung-ujungnya jadi sistemik. Jadi ada layoff, jadi ada multitasking, lalu aja ada kompetisi-kompetisi terhadap ya tadi kosan harian, lalu juga apartemen dan lain-lain. Jadi memang jadi bertumbuh begitu banyak masalah. Apalagi pandemi itu hanya mempercepat titipannya masa depan, di mana seluruh praktek berbisnis, terutama hotel itu sudah artificial intelligence. Artificial, ya baik. Jadi nanti itu orang mau check-in nggak perlu lagi ada front office dan segala macam. Sehingga nanti jumlah orang yang kerja di sektor ini akan menurun juga. Baik Pak Peter, baik Pak Iwan, terima kasih Pak. Nah, untuk Pak Peter sendiri tadi melihat begitu banyak ya problematika sistemik dalam industri hotel yang memang munculnya awalnya dari pandemi nih Pak. Awalnya karena tadi ada pembatasan mobilitas dan karena juga kita tahu industri pariwisata sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Nah, dengan adanya begitu banyak problematika sistemik ini di industri pariwisata dan juga perhotelan, sebenarnya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberikan support, insentif atau relaksasi untuk at least meringankan pelaku industri pariwisata tentunya. Selain regulasi tadi yang juga disampaikan oleh Pak Iwan tersendiri dalam hal kompetisi antar hotel dan pariwisata. Ya, support dari pemerintah utamanya dari regulasi, dari mana lagi ya? Karena nggak mungkin juga kita berharap pemerintah menjadi sinterklas dalam hal ini kan. Support utama dari pemerintah di bidang manapun, di sektor manapun tentunya adalah dalam bentuk regulasi. Nah, saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi ya. Permasalahan tambahan ya dari yang dihadapi oleh sektor perhotelan ya, dan itu sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum pandemi sebenarnya, yaitu meningkatnya kompetisi ya di persaingan di sektor perhotelan ini, di mana sejauh sebelum pandemi itu sudah mulai bermunculannya yaitu yang disebut homestay ya. Homestay di mana mereka yang tidak memiliki izin perhotelan itu juga menawarkan jasa perhotelan, jasa akomodasi ya. Dan itu tanda kutip ya tidak resmi sebenarnya yang dilakukan, baik itu oleh kos-kosan ya, rumah penduduk ya, itu banyak itu. Bahkan kalau kita lihat itu justru itu marak terjadi di kota-kota besar seperti di daerah-daerah wisata seperti di Jogja, di Bali ya. Karena saya tahu persis ini berkembangnya ya, karena rumah-rumah penduduk yang ini kemudian ditawarkan dengan sangat murah, persis apa yang disampaikan juga oleh Pak Iwan, itu menggunakan jasa digital ya. Mereka menawarkannya langsung kepada mereka yang turis-turis di luar negeri ya, untuk mereka memanfaatkan jasa mereka. Di ini Pak itu ditangani oleh platform-platform itu. Iya, platform-platform. Saya tidak mau menyebutkan. Jadi kita tidak menyebutkan platformnya, tapi itu melalui platform-platform ya. Homestay ini mereka menyebutnya homestay ya. Rumah-rumah penduduk yang menawarkan jasa akomodasi yang harganya itu sangat murah ya, sangat terjangkau. Tetapi ini kan sangat memukul ya industri yang formal ya. Industri formal itu adalah perhotelan ya. Nah, dengan kemudian terjadinya pandemi, ya, kemudian ini pada waktu pandemi itu hotel itu harus menawarkan pada harga yang sangat murah, dan itu tidak mudah loh ya memperbaiki, mengembalikan pada level harga yang kembali normalnya ya. Sementara pada sisi lain persaingan itu menjadi sangat ketat ya. Saya bisa membayangkan cash flow dari industri perhotelan menjadi sangat berat ya. Karena pada sisi lain tadi juga disampaikan biaya-biaya itu terus naik ya. Semua komponen biaya itu naik. Kita tahulah bagaimana inflasi yang melambung tinggi ya, salah satunya disebabkan oleh biaya-biaya tersebut kan, biaya energi, biaya pangan ya. Ini dan semuanya itu adalah bagian dari komponen biaya dari perhotelan. Jadi